Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi bersama Bapak di kelas 4 di pelajaran tarikh ya. Nah, hari ini kita melanjutkan kembali pelajaran kita sebelumnya lah, yaitu lanjutannya di halaman 14 lah. Di halaman 14 poin ketiga. Anak-anak Bapak bisa sama-sama dibuka bukunya, kita belajar sama-sama. Di sinilah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Poin ketiga, tantangan Abu Lahab. Nah, ini judul di poin yang ketiga inilah. Sebenarnya Abu Lahab ini adalah kerabat keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Lahab ini adalah paman Nabi lah, paman Nabi. Namun beliau ini dengan istrinya tidak menerima keberadaan Islam lah. Justru mereka memusuhi Islam itu lah. Itu semua berawal ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan penduduk Mekah di Bukit Sofa lah, dan mengatakan bahwa beliau sebagai seorang pemberi peringatan lah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya mengajak semua untuk memeluk Islam lah. Nah, khutbah itu membuat banyak orang marah lah, termasuk paman Nabi tadilah, Abu Lahab. Bahkan dia mengatakan, celaka engkau wahai Muhammad, untuk inikah engkau mengumpulkan kami. Nah, maka sebagai balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Lahab. Nah, nanti ada ceritanya lah kenapa, jadi sebab-sebab turunnya surah Al-Lahab ini, yaitu surah Al-Lahab. Mari sama-sama kita, anak-anak Bapak kita yang sudah hafal kan, insyaallah hafal lah surah Al-Lahab ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Nah, itulah ada 5 ayat. Nah, artinya ayat yang pertama adalah binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Nah, kenapa jadi 2 tangan? Nah, nanti ada ceritanya lah. Nah, di poin kedua, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan api yang dan apa yang ia usahakan. Nah, nomor 3, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Yang keempat, dan begitu pula istrinya lah, pembawa kayu bakar. Nomor 5, yang di lehernya ada tali dari sabut. Nah, ini arti dari surah yang kita baca tadilah. Nah, ini ceritanya. Nah, suatu saat lah, waktu ketika Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan ibadah lah. Nah, lalu Abu Lahab ini meletakkan benda kotoran di atas punggung beliau. Jadi ceritanya itu waktu Nabi sedang ada yang mengatakan sedang sujud, ada yang sedang rukuk, pokoknya lagi posisi begitu. Nah, kemudian diletakkan benda kotoran. Ada yang mengatakan di cerita itu peparutan onta, kalau Allah, peparutan onta diletakkan, kan itu berat tuh, sehingga tidak bisa Nabi bangkit dari posisinya itu lah, diletakkan di punggungnya. Nah, maka jadi kesulitan Nabi ya lah. Nah, itulah sebabnya tadi turunnya celakalah, binasalah kedua tangan Abu Lahab tadilah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, kemudian istri Abu Lahab ini pun begitu, ketika malam hari ia meletakkan duri-duri di depan pintu rumah Nabi lah. Jadi istrinya Abu Lahab ini meletakkan duri-duri itu
di depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW. Agar apa kira-kira diletakkan tuh? Agar keesokan harinya duri-duri itu mengenai kaki Nabi lah, mengenai kaki Nabi Muhammad SAW lah. Kemudian Abu Lahab ini dengan perlakuan seperti itu amatlah rugi lah dan sangat celaka. Amalnya sia-sia, usahanya untuk menghalang-halangi agama Islam percuma lah. Harta, pangkat, kedudukan yang dibanggakan Abu Lahab tidak berarti apa-apa. Abu Lahab kelak akan disiksa dengan api neraka yang sangat panas. Nah, paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab menolak dengan keras dan lantang. Ia sangat membenci Nabi Muhammad SAW dan mengancam beliau apabila meneruskan dakwahnya. Kaum Quraisy banyak yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Berikut alasan mereka menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada poin lah, poin A, poin B, poin C. Nah, ini nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya lah. Nah, jadi ini sekilas cerita tentang paman Nabi Abu Lahab lah. Tapi ada suatu riwayat juga mengatakan walau gimana pun paman Nabi ini ada suatu hari beliau mendapat keringanan lah di dalam api neraka itu. Sebabnya karena saat kelahiran Nabi beliau sangat senang, gembira dengan kelahiran Nabi lah, dan banyak mengeluarkan hartanya untuk merayakan kelahiran Nabi. Nah, sebab itulah ada suatu hari dia mendapat keringanan di dalam api neraka lah. Ya, itulah kelebihan, keistimewaan mencintai, mengagungkan, memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai di sini cerita paman Nabi ini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak punya tugas, yaitu Bapak minta tuliskan surah Al-Lahab tadilah, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Jadi tulis yang ayat 1, tabat yada abi lahabin wa tab, tulis ke bawahnya ayat yang kedua, seterusnya sampai kelima lah. Kalau sudah selesai, foto kirim ke WA pribadi Bapak lah. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah khilaf mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum.